قل Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, kita bersyukur pada Allah pada kesempatan pagi hari ini kita diberi nikmat untuk hadir dalam majelis yang mudah-mudahan bawa berkah dan bawa manfaat bagi kita sekalian. Dan tema kita kali ini kita akan masuk dalam pembahasan fikih dengan melihat pada kaidah-kaidah, di mana kaidah-kaidah ini akan membantu untuk memahami ibadah-ibadah secara umum. Karena kaidah yang ada itu akan masuk dalam berbagai macam masalah. Sebenarnya ini pembahasan yang agak sedikit advance atau lanjut, karena ini sangat membantu untuk orang-orang yang sudah sering mempelajari fikih ibadah, kemudian dia mempelajari kaidah umum ini untuk memecahkan masalah-masalah fikih yang ada. Nah, di sini nantinya kami sudah membantu dengan menyusun dalam buku kaidah fikih. Namun buku ini masih dalam tahap awal karena kami belum merampungkan sampai tuntas, baru 17 kaidah. Nanti kita bahas secara sistematik pelan-pelan di BSD dengan pembahasan merujuk langsung dalam pembahasan buku ini yang kami ambil kaidah fikihnya dari pembahasan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Jadi nanti akan membantu Bapak Ibu-ibu sekalian untuk memahami masalah-masalah fikih. Ternyata masalah-masalah fikih itu bisa kita pahami dari kaidah-kaidah secara umum yang para ulama sebut dengan kaidah-kaidah fikih. Adapun pengertian kaidah fikih, bisa dicatat apa yang dimaksud kaidah fikih. Saya belum cantumkan dalam buku ini karena buku ini nanti masih saya revisi, nanti jadinya versinya tebal. Kaidah fikih itu adalah kaidah umum. Kaidah umum yang berisi masalah-masalah parsial, yang berisi di bawahnya masalah-masalah parsial, dan dapat diketahui hukumnya. Jadi ini kaidahnya masih umum, namun di bawahnya itu ada masalah-masalah kita bisa selesaikan. Ini saya akan sebutkan manfaatnya itu bagaimana dan penerapannya seperti apa. Sumbernya dari kaidah fikih ini ada 4 sumber dalil. Sumbernya dalam kaidah fikih itu ada 4 sumber dalil. Yang pertama, sumbernya dari dalil Al-Quran. Yang kedua, sumbernya dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, sumbernya dari ijma, kesepakatan para ulama.
Kemudian yang keempat, qiyas. Qiyas itu analogi hukum. Empat ini sumbernya. Dan empat ini sumber dalil. Kita dalam beribadah sumber dalilnya itu ini. Ada Al-Quran, ada hadis Nabi SAW, ada ijma kata sepakat ulama, kemudian ada qiyas. Nah, kaidah fikih diambil dari empat ini. Jadi tidak keluar dari dalil. Walaupun kalimatnya nanti yang keluar, kalimat yang keluar dari kaidah ini, lafadznya tidak sama dengan dalil, cuma kesimpulan saja. Lafadznya tidak sama dengan dalil, cuma kesimpulan saja. Contoh misalnya para ulama punya kaidah al-masyaqqah tajlibu taisir. Masyaqqah atau kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Ini pembahasannya masih jauh, namun saya sebutkan contohnya misalnya. Ketika kita sholat tidak mampu berdiri, berarti dia sulit. Dia dapati kesulitan ketika sholat tidak mampu berdiri, maka ganti posisinya. Kalau tidak bisa berdiri apa? Duduk. Nah, kesulitan tadi, setelah itu datang kemudahan. Oh, diberikan keringanan. Setelah itu silakan sholat sambil duduk. Itu namanya kesulitan, itu akhirnya mendatangkan kemudahan. Contoh lagi, ketika kita ingin bersuci, tidak ada air. Tidak ada air. Apa bersuci langsung hilang atau ada pengganti? Penggantinya apa? Penggantinya apa? Tayamum. Nah, itu al-masyaqqah tajlibu taisir. Safar. Orang kalau safar itu bagian dari azab. Kata Nabi SAW. Safar berat, perjalanannya jauh, kesulitannya ada berarti. Kalau kesulitan ada berarti Islam bawa lagi kemudahan. Ketika safar maka akan ada kemudahan, saat itu boleh mengqashar sholat. Sholat 4 rakaat dijadikan 2 rakaat. Itu namanya kesulitan ada, akhirnya setelah itu mendatangkan apa? Kemudahan. Nah, kaidah ini para ulama simpulkan dari banyak dalil, di antaranya Al-Baqarah 185, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan bagi kalian itu kemudahan dan Allah tidak menginginkan bagi kalian kesulitan. Allah menginginkan bagi kalian itu kemudahan dan tidak menginginkan bagi kalian kesulitan. Kaidah ini sama dengan isi dalil. Berarti kaidah fikih tadi al-masyaqqah tajlibu taisir. Kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Ini ada dalilnya. Cuma kita pakai istilah kaidah saja. Untuk memahamkan, oh nanti masalah ini saya pakai kaidah lagi al-masyaqqah tajlibu taisir. Oh untuk masalah ini saya pakai lagi al-masyaqqah tajlibu taisir. Itu tadi kita baru bahas dalam masalah wudu, dalam masalah sholat. Bisa nanti sampai dalam masalah muamalah. Contoh, asalnya kalau seseorang mau berobat, baiknya gimana? Dengan lawan jenis apa dengan sejenis?
cari dokternya sejenis. Gimana kalau dia berada di suatu daerah dan ketika itu tidak ada dokter kecuali lawan jenis. Namun ada dua pilihan. Ini pasiennya ini perempuan. Ada dokter perempuan kafir, ada dokter laki-laki muslim. Pilih yang mana? Elang. Pasiennya apa tadi? Perempuan, wanita muslimah. Ada dua dokter pilihan. Masih ada pilihan nih ya. Yang pertama, dokter perempuan kafir. Yang kedua, dokter laki-laki muslim. Berarti baiknya pasien perempuan ini berobat ke yang mana? Apa? Perempuan walaupun kafir. Seandainya ini nggak ada pilihan dua ini, cuma satu. Apa tadi satu? Cuma dokter laki-laki saja. Boleh nggak kalau begitu kondisinya? Al-masyaqqah tajlibu taysir. Kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Ustadz, saya tetap bertahan saya dengan sakit saya. Biar mati-mati aja deh. Saya nggak mau berobat pada dokter laki-laki tadi. Ingat, urgensi mempertahankan nyawa itu lebih besar daripada urgensi saya tidak dekat dengan lawan jenis. Betul nggak? Dia pertahankan nyawanya, masih bisa kan dia selamat kan? Dengan izin Allah masih bisa selamat. Itu lebih penting daripada masalah saya tidak dekat dengan lawan jenis. Paham ini? Mana yang lebih besar? Nyawa atau tadi dekat dengan lawan jenis? Mana yang paling besar? Nyawa. Sehingga dipentingkan kayak gitu. Ini sudah darurat sekali nih. Masa nggak ada kemudahan juga? Maka kaidahnya berlaku al-masyaqqah tajlibu taysir. Islam nggak persulit. Padahal ayat ini lagi membicarakan tentang masalah puasa. Ya, ayat ini Al-Baqarah 185 tadi itu sedang membicarakan masalah puasa. Dulu awalnya puasa itu ada pilihan. Mau puasa atau bayar fidyah. Beri makan kepada orang miskin. Dua pilihan nih. Mau puasa atau bayar fidyah. Mau puasa boleh, mau bayar fidyah juga boleh. Itu awal Islam dulu. Kalau bapak-bapak hidup di zaman itu pilih apa? Fidyah pasti. Saya mampu, sudah fidyah sajalah, saya nggak usah puasa. Namun itu masih pilihan. Lantas turunlah ayat. Nah, tadi membicarakan tentang Al-Baqarah 185. Cuma ditetapkan satu pilihan. Puasa kamu, fidyah enggak. Fidyah hanya berlaku untuk laki-laki tua atau perempuan tua yang sudah sepuh, berumur, tidak kuat lagi jalani puasa. Maka dikatakan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Yang berat jalani puasa maka hendaklah dia menunaikan fidyah kepada orang miskin. Uzur, datang keringanan, oh enggak puasa karena enggak mampu lagi kan, maka gantinya apa? Fidyah. Lalu yang sakit bagaimana? Ada keringanan lagi. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Siapa yang sakit atau melakukan perjalanan jauh lantas tidak puasa, maka hendaklah dia mengqadha puasanya di hari lain. Dia hendaklah mengqadha puasanya di hari lain. Berarti datang kemudahan lagi. Tadi kan sulit. Sakit suruh puasa. Sulit enggak? Sulit. Terus safar suruh puasa. Safar dulu berat. Sulit. Maka datanglah at-taisir. Datanglah kemudahan. Itu contoh tuh. Satu kaidah masuk masalah banyak. Apa tadi kita bahas? Wudu, sholat, puasa, sampai tadi hukum berobat. Satu kaidah loh ini. Empat masalah rampung. 4 masalah selesai.
Itu bantu sekali itu. Ya. Belum masalah-masalah yang lainnya lagi. Nah, itu namanya kaidah fikih kayak gitu. Kaidahnya umum sifatnya. Masalah-masalah banyak yang masuk di situ. Ya. Kaidahnya masih umum. Jadi masuk di masalah ini, masuk masalah ini, masuk masalah ini, masuk masalah ini gitu. Masih berlaku. Contoh lagi kaidah. Kalau ini sumbernya, kalau tadi dari Al-Quran, ini dari hadis. Al-yakinu la yazulu bisyak. Yakin itu tidak dapat dihilangkan dengan ragu-ragu. Keyakinan tidak dapat dihapus dengan keragu-raguan. Al-yakinu la yazulu bisyak. Keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan. Saya contohkan dulu kaidahnya. Bapak-bapak sholat lagi dalam shaf. Sholat sudah mulai. Sudah kerasa ini mau ke belakang. Kalau sudah kerasa tapi belum keluar, perlu batalkan sholat enggak? Hah? Belum kan? Sampai kapan baru bapak batalkan? Nah, dalilnya katakan la yansarif hatta yasma'u sautan aw yajida rihan. Janganlah pergi dari shaf tadi, jangan balik ke belakang sampai mendengar suara. Suara apa? Kentut. Atau mencium baunya. Nah, itu berbatal tuh. Itu namanya yakin ada dulu. Kalau baru, aduh ini keluar apa enggak ya? Terus rukuk lagi. Ya Allah ini keluar nih kayaknya, ini keluar nih kayaknya. Tapi masih belum yakin lagi. Allahu akbar, sami Allahu liman hamidah lagi. Aduh kayaknya tadi rukuk ini sudah keluar nih. Terus dia turun sujud lagi. Wah ini kayaknya, semua serba kayaknya. Sudah yakin belum? Belum. Perasaan kita tadi kayaknya tadi itu belum yakin. Maka jangan pedulikan itu dulu. Apa yang terjadi kalau itu diperhatikan terus, sholat gak akan pernah selesai. Taruhlah ini sudah, ini sudah keluar, ambil wudhu lagi, mulai sholat lagi, gangguan lagi coba. Ya, wah ini keluar lagi nih kayaknya, ini keluar lagi, ke belakang lagi, bisa ulang sholat 5 kali. Solusinya gimana tadi? Pegang yang yakin, buang yang ragu. Dalilnya tadi hadis itu, hadis dari Abdullah bin Zaid. La yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Janganlah berpaling sampai mendengar suara. Suara apa tadi? Kentut atau mencium baunya. Itu tadi pembahasan apa ya? Sholat. Itu masuk dalam pembahasan sholat. Contoh, saya masuk pakai kaidah ini sama masuk dalam pembahasan najis. Pak, Bu, misalnya lewat. Ada di luar masjid sini ada air tergenang. Airnya najis atau tidak? Kita nggak tahu ini, namun ada air tergenang di situ, terus kita lewat. Najis atau tidak? Apa sikap Bapak terlebih dahulu ketika lihat air kayak gini? Ustadz saya lompat sajalah, saya nilai ini najis ini. Atau sudah saya lewat sajalah, enggak ini kok suci ini, saya yakin ini suci. Pilih yang mana? Yang yakin apa yang suci? Yang najis apa yang suci? Atau bingung? Blank saya Ustadz, saya bingung ini. Mau pilih yang mana? Sekarang, air itu asalnya suci apa najis? Ini ada botol nih. Air di sini suci apa najis? Atau kita seuzon dulu, ini najis nih. Saya mau cari yakinnya dulu baru saya minum itu. Apa dulu penilaian kita? Suci atau najis? Suci. Nah, itu namanya kita pegang suci tadi, itu namanya pegang dengan yang yakin. Iya kan? Nah, maka ketika saya lewat situ, saya yakin ini masih suci kok.
Kapan bapak-bapak, ibu-ibu baru khawatir kalau lewat situ ada genangan air tadi? Warnanya sudah beda, baunya ada, warnanya sudah beda. Wah, ini bau pesing nih. Saya yakin ini bau kencing ini. Ya kan? Berarti sudah berpaling dari yang yakin ini keluar. Pindah lagi ke yakin yang baru. Kalau tadi masih ada perasaan ragu-ragu, ini jangan-jangan najis. Itu baru jangan-jangan, itu masih ragu-ragu. Itu dalam masalah najis, kaidahnya sama. Contoh lagi, al-yakinu la yazulu bisyak. Terapkan lagi dalam masalah makanan. Makanan kalau bapak ibu-ibu masuk warung dihukumi halal dulu apa haram? Dihukumi halal dulu apa haram? Mau masuk nih, ya, makan langsung apa tanya dulu ini haram apa enggak? Makan langsung. Nah, berarti sikapnya sudah betul. Kita saja milih yang halal dulu. Berarti apa hukum asal makanan? Halal dulu. Kapan itu dihukumi haram? Kalau ada kejelasan. Ada sebab itu yang membuat jadi haram. Berarti yakinnya apa? Halal atau haram? Halal. Sampai datang ragu belum kita perhatikan, sampai datang yakin dulu. Yang kedua, berarti makanannya diyakini haram baru kita keluar dari halal tadi. Kalau masih ragu-ragu belum. Paham kaidahnya itu? Satu kaidah sudah berapa masalah tadi? Banyak masalah. Bisa selesai. Itu contoh dari hadis ada kaidah. Ya, dari hadis itu ada kaidah. Terus manfaatnya kita pelajari kaidah fikih ini apa? Dari contoh-contoh yang tadi sebenarnya sudah kita simpulkan banyak hal. Kaidah fikih ini sifatnya umum, bisa menyelesaikan masalah-masalah baru. Ya, kaidah fikih ini dapat menyelesaikan masalah-masalah baru. Belum ada di masa Nabi, namun dengan kaidah saja sudah bisa menjawabnya. Nanti kalau keseluruhan kaidah-kaidah ini kita pelajari, itu masalah-masalah kompleks yang ada itu terselesaikan. Jadi masalah-masalah fikih. Kemudian ini kalau penerapannya oleh qadhi atau hakim, mereka kalau menyelesaikan masalah-masalah hukum bisa selesaikan masalah-masalah terkini pula, kontemporer bisa mereka selesaikan. Cuma dengan kaidah-kaidah fikih. Nah, nanti ada dikenal 5 kaidah besarnya ada. 5 kaidah besarnya. 5 ini akan kita bahas di sini. Namun yang lainnya ini kaidah-kaidah yang sifatnya umum yang tidak masuk dalam 5 kaidah besar. Disebut dengan al-qawaid al-kulliyah al-kubra. Ada di situ al-umuru bi maqasidiyah, ad-dararu yuzal, al-'adatu muhakkama, al-masyaqqatu tajlibu taysir, ada al-yaqinu la yazulu bisyak. Tadi sebagiannya sudah kita sebut. Intinya ini kita lagi pelajari kaidah-kaidah umum untuk membantu kita menyelesaikan masalah-masalah fikih. Namun ingat ya, untuk orang yang mempelajari ini baiknya fikihnya mantap dulu. Makanya ketika saya sebutkan kaidah dan saya dekati dengan masalah fikih yang bapak ibu-ibu itu alami, baru nanti kita dekatkan pada kaidah. Sebenarnya orang yang paling bagus mempelajari ini kalau sudah fikihnya bagus. Ya, maka masalah-masalah yang banyak-banyak tadi dia bisa selesaikan. Ini kaidahnya pakai yang ini. Ini kaidahnya pakai yang ini. Ini kaidahnya pakai yang ini lagi. Ditambah lagi dia bisa bahasa Arab. Ya, bisa memahami kaidah ini dengan mudah. Nah, kita lanjut langsung dari buku. Lihat di halaman pertama. Kaidah fikih 1, niat itu syarat amal. Niat itu syarat amal. Lihat di halaman 1, saya baca kaidahnya dulu. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah berkata, an-niyatu syartun lisairil amal biha salahu wal fasadu lil amal.
Niat adalah syarat seluruh amal. Niat adalah penentu baik dan buruknya amal. Baca di halaman kedua. Kaidah fikih adalah kaidah yang amat bermanfaat dan paling mulia. Kaidah ini berlaku pada setiap cabang ilmu. Nah, lagi kita bicarakan tentang apa ini? Niat. Berarti kaidah niat ini berlaku dalam setiap cabang ilmu, dalam setiap cabang fikih. Ketika bahas wudhu ada terkait niat. Ketika bahas air ada situ masalah niat. Ketika bahas najis ada juga masalah niat. Ketika bahas sholat juga ada masalah niat. Ketika puasa ada masalah niat. Ketika bayar zakat juga ada masalah niat. Ketika bahas haji juga ada masalah niat. Terus baiknya amal. Baiknya amal badan dan amal maliyah atau harta, begitu pula amal hati dan amal anggota badan. Semuanya tergantung niat. Rusaknya amal-amal tersebut juga tergantung niat. Nah, semuanya tergantung niat. Baiknya amal, tadi amalan hati, amal anggota badan, dan yang lainnya semuanya tergantung pada niat. Terus dibaca di bawahnya lagi, jika niat seseorang baik, maka baik pula ucapan dan amalannya. Namun jika niat seseorang jelek, maka jelek pula ucapan dan amalannya. Nah, catat tuh, jika niat seseorang baik, maka baik pula ucapan dan amalannya. Namun jika niat seseorang jelek, maka jelek pula ucapan dan amalannya. Lalu baca hadisnya. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, Innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Terus baca artinya. Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Nah, sekarang kita lihat niat itu ada dua fungsi. Baca. Fungsi pertama adalah untuk membedakan manakah adat atau kebiasaan, manakah ibadah. Misalnya adalah puasa. Puasa berarti meninggalkan makan, minum, dan pembatal lainnya. Namun terkadang seseorang meninggalkan makan dan minum karena kebiasaan tanpa ada niat mendekatkan diri pada Allah. Terkadang pula maksudnya adalah ibadah. Oleh karena itu, kedua hal itu perlu dibedakan dengan niat. Oleh karena itu, kedua hal ini perlu dibedakan dengan niat. Nah, ada sama-sama nahan lapar. Sama-sama haus. Ada yang satu itu karena nggak punya uang, nggak bisa beli. Akhirnya dia nahan lapar, dia nahan hausnya. Ada yang dia nahan lapar dan dia itu nahan haus karena puasa. Beda nggak dua hal ini? Beda nggak? Yang pertama tadi karena nggak ada uang, akhirnya nggak makan, nggak minum. Itu namanya kebiasaan, adat, perkara non ibadah. Namun kalau itu niatannya untuk puasa, berarti dia niatkan untuk puasa. Maka tentu berbeda dengan yang tadi. Dibedakan dengan apa? Niat. Contoh lagi, sama-sama mandi. Mandinya subuh-subuh juga. Yang ini mandi subuh untuk sekalian persiapan berangkat ke kantor. Yang ini mandi ketika subuh ini dalam keadaan junub, mandi junub. Sama-sama bentuknya apa tadi? Mandi. Bedakannya bagaimana? Pakai niat. Niatnya membedakan mana mandi paginya, dan niatnya lagi membedakan mana mandi junubnya. Apa toh syarat mandi kalau begitu, kalau pengen mandi junub? Apa? Syarat mandinya bagaimana caranya? Rukun mandi apa saja? Rukun mandi apa saja? Rukun mandi junub. Membasahkan badan. Apa Bapak? Ini pernah mandi apa enggak ini? Apa rukunnya? Rukun. Ada berapa rukunnya? 2. 1. Niat. 2. Meratakan air ke seluruh badan, dari kepala sampai kaki, rata semua dengan air. Sah itu mandinya. Berarti kalau pas hujan turun,
Bisa nggak itu? Oh bisa saja. Dia langsung keluar ya, walaupun pakai baju kayak gini, saya niatkan ya Allah, ini junub ini ya Allah, Bismillah. Sudah keluar semua, terus masuk ini air ini dalam seluruh tubuh ini kena air, basah semua. Sah atau tidak? Sah. Junubnya hilang, hadas besarnya jadi hilang. Atau dia di tepi pantai, junub, Nyemplung ke laut. terus nyemplung di laut. Bisa nggak? Junubnya hilang atau tidak? Hilang. Yang penting niat tadi kan. Yang ada 2 syarat ya. Niat plus apa? Meratakan air ke seluruh tubuh. Maka orang yang tadi pas dia di tepi pantai cuma mau berenang aja, kan beda niatannya dengan dia untuk mandi junub. Iya kan? Sama-sama nyemplung dalam air. Namun yang satu ya mau berenang. Yang satunya apa? Mandi junub. Bedanya apa di situ? Dibedakan dengan apa? Niat. Itu fungsi niat yang pertama, untuk membedakan kebiasaan, untuk membedakan mana itu ibadah. Sekarang fungsi niat yang kedua. Fungsi kedua adalah untuk membedakan satu ibadah dan ibadah lainnya. Ada ibadah yang hukumnya fardu ain, ada yang fardu kifayah, ada yang termasuk rawatib, ada yang niatnya witir, ada yang niatnya sekedar sholat sunnah saja atau sholat sunnah mutlak. Ya. Semuanya itu dibedakan dengan niat. Yang termasuk dalam bahasan niat juga adalah ikhlas. Ikhlas yang dimaksudkan adalah kadar tambahan dari sekedar niat beramal semata. Dalam ikhlas ada tambahan selain niat beramal. Ada pula niat kepada sasaran ibadah atau al-ma'mul lahu. Inilah yang disebut ikhlas. Ikhlas artinya seorang hamba memaksudkan amalnya untuk mengharapkan wajah Allah, tidak ingin mengharapkan yang lainnya. Nah, sekarang lihat fungsi kedua dari niat. Niat adalah untuk membedakan satu ibadah dan ibadah yang lain. Bentuknya sholat, sama-sama 2 rakaat. Bentuknya sholat, sama-sama 2 rakaat. Berdirinya ya sama, rukuknya ya sama, bangkit dari rukuknya sama, sujudnya sama, duduk antara 2 sujudnya sama, sampai tahiyatnya sama. Namun yang satu niatannya untuk sholat wajib, sholat subuh. Yang satu untuk sholat sunnah fajar, sholat sunnah. Membedakan hal ini bagaimana? Membedakan hal ini bagaimana? Niatnya. Saya masuk ini sholat sunnah fajar karena belum masuk, imamnya belum iqamah di sini, belum suruh iqamah. Maka ketika itu dia masuk dengan niatan sunnah. Setelah sholat sunnah fajar, dia mau melaksanakan sholat subuh, maka dia niatkan lagi dengan sholat wajibnya niatnya. Maka untuk membedakan yang sunnah dengan yang apa? Wajib. Pakai apa? Niat. Gak bisa dia cuma kerjakan saja sholat sunnah mutlak, gak bisa. Kalau sholat subuh, niatkan untuk sholat wajibnya. Namun bagaimana cara niatnya? Ini gak disebutkan di sini. Cara niatnya bagaimana? Bapak-bapak. Nggak pernah niat kayaknya. Cara niatnya bagaimana? Saya mau tadi sholat sunnah fajar, niatnya bagaimana? Saya mau sholat subuh, niatnya bagaimana? Tanamkan di dalam hati tanpa diucapkan. Dalam hati itu bagaimana dalam hati itu? Dia mau akan melakukan gitu kan. Mau akan lakukan apa? Bagaimana gitu loh? Biar saya kalau orang awam jadi tahu. Gimana? Ini pakai niat nggak sholat ini? Terus bagaimana niatnya? Usolli? Enggak. Usolli sunnatal fajri rakaataini mustaqbilal qiblah lillahi ta'ala. Gitu? Enggak. Masih ingat niat ini? Ini saya cuma ngaur aja, saya sudah lupa sebenarnya. Ya. Alumni. Niatnya tadi, niat itu beri catatan di situ. Niat itu artinya keinginan. Pak Bu, tanpa pakai kata-kata, mungkin tadi maksudnya saya ingin apa gitu. Enggak, keinginan saja. Oh, saya mau sholat sunnah fajar, sudah niat.
Oh saya mau sholat subuh 2 rakaat. Itu sudah niat tuh. Gak usah terbetik, gak usah sampai mau bicara gitu. Wah saya pingin gini, gak perlu. Itu namanya lagi bayangkan gitu. Enggak, saya mau apa gitu. Saya mau apa itu namanya niat. Maka niat secara pengertian itu artinya al-qasdu, keinginan. Sehingga kalau pengertian niat seperti ini, maka cukup dalam hati saja, cukup dalam batin saja sudah teranggap niat tersebut. Bahkan menurut kesepakatan para ulama, niat dalam hati sudah teranggap sah. Teranggapnya ya. Adapun melafazkan niat tadi, sebagian ulama Syafi'iyah tambahkan itu. Ini kalau ingin menyempurnakan, untuk menyempurnakan tambahkan dengan lafaz. Namun kalau sudah niat dalam hati sudah sah. Paham ini berarti dua sholat tadi sama-sama 2 rakaat. Dibedakan dengan apa? Niat. Saya niatkan dulu, keinginan dulu sholat sunnah fajar. Baru yang kedua saya niatkan lagi, punya keinginan untuk sholat subuh yang wajib tadi. Maka sudah dikatakan sah. Jadi kesimpulannya, niat punya 2 fungsi. Pertama apa tadi? Membedakan kebiasaan dan ibadah. Kemudian yang kedua, membedakan satu ibadah dan ibadah lainnya. Misalnya membedakan yang wajib dan yang sunnah, atau yang sunnah dengan yang sunnah. Mana rawatibnya? Siapa tahu dia mau sholat istikharah, siapa tahu dia mau sholat tahiyatul masjid. Sunnah dengan sunnah berarti dibedakan juga dengan niat. Terus tadi dibahas ikhlas. Kalau ini ikhlas ini pembahasan tambahan. Biasanya kalau ulama fikih tidak bahas masalah ikhlas di sini. Ikhlas ini terkait dengan masalah ibadah mau diterima atau tidak. Maka ibadah mau diterima harus ikhlas, ingin mengharapkan wajah Allah, ingin mengharapkan ridha Allah. Ini pembahasan lain di luar bahasan fikih. Maka ini kaitannya dengan al-ma'mul lahu, yang kita tujukan amal itu siapa? Kalau tujuannya ini ditujukan pada Allah, itu ikhlas namanya. Kalau ditujukan pada selain Allah, riya. Nah, nanti perbedaannya di situ. Sekarang penerapan kaidah tentang niat tadi. Kaidah ini berlaku untuk seluruh ibadah seperti sholat wajib dan yang sunnah, zakat, puasa, i'tikaf, haji, umroh, seluruh ibadah yang diwajibkan dan ibadah yang disunahkan. Udhiyah atau kurban, hadiyu, sembelihan di Mekah, nazar dan kafarat, jihad, memerdekakan budak dan membebaskan budak mudabbar. Nah, ini semua tergantung dengan niatnya. Ibadah-ibadah yang tadi disebutkan tergantung niatnya. Terus kaidah ini juga berlaku. Kaidah ini juga berlaku untuk perkara yang mubah. Jika perkara yang mubah diniatkan agar kuat dalam melakukan ketaatan pada Allah, atau perkara mubah sebagai sarana kepada ketaatan, contohnya adalah makan, minum, tidur, mencari nafkah, nikah, maka amalan ini pun bernilai pahala. Contoh lainnya adalah hubungan biologis dengan istri atau dengan budak wanitanya yang dengan maksud untuk menjaga diri dari zina, atau tujuannya untuk menghasilkan keturunan yang soleh atau untuk memperbanyak umat. Jika niatannya seperti ini maka akan membuahkan pahala. Nah, lihat, kalau tadi ibadah kita diperintahkan untuk niat. Namun yang kedua di sini ada perkara mubah. Perkara mubah itu tadi di sini seperti makan mubah, minum mubah, tidur mubah, mencari nafkah mubah, kerja ke kantor mubah, nikah mubah. Perkara mubah ini bisa bernilai pahala, bisa bernilai ibadah kalau diniatkan untuk ibadah. Gimana makan bisa jadi ibadah itu gimana itu? Nah, biar kuat sholat. Karena kalau lapar, ya pikirannya jadi kacau ketika sholat. Berarti kondisi kenyang dan lapar sama-sama sifatnya itu mubah.
Ingat ya, kondisi kenyang itu sifatnya mubah, boleh. Kondisi lapar juga sifatnya mubah. Namun ketika kenyang atau lapar tadi membawa pada kemalasan dalam ibadah atau meninggalkan ibadah, maka kenyang atau lapar tadi jadi masalah. Bisa enggak karena kekenyangan malas ibadah? Bisa atau tidak? Bisa. Lapar. Bisa enggak malas ibadah? Bisa. Maka dua-duanya enggak terpuji. Kalau cuma dia kenyang, cuma dia lapar saja. Tergantung niatnya ini tujuannya mau apa. Kalau dia lapar karena puasa, pahala itu. Iya kan? Kalau dia lapar untuk jalani puasa, pahala enggak? Pahala. Kalau dia itu kenyang demi kuat dalam ibadah, pahala enggak? Pahala juga. Namun kalau sudah berlebihan baru masalah. Kenyangnya melampaui batas. Laparnya sangat-sangat lapar sehingga sulit untuk ibadah. Terus berarti kita makan bagaimana? Berhentilah makan sebelum kenyang. Itu hadis dari mana? Ini dikritik oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz sebenarnya ini. Oleh mufti kerajaan Saudi Arabia. Dia berdalil dengan hadis Abu Hurairah. Untuk membantah hadis ini, dia cukup pakai hadis Abu Hurairah. Abu Hurairah ketika itu ditawarkan susu oleh Nabi SAW. Ditawarkan susu, Abu Hurairah minum. Dia minum sampai puas. Kalau kalimatnya sampai puas berarti apa? Sampai kenyang. Nambah lagi Abu Hurairah, nambah lagi. Minum lagi susu. Abu Hurairah nambah lagi, dia minum lagi. Sampai terakhir dia katakan, saya minum terus, sampai perut saya itu serasa itu enggak muat lagi. Berarti kenyang enggak? Siapa yang suruh tadi? Nabi SAW. Sehingga kalau mau pakai hadis ini, wah masa Nabi enggak tahu hadis ini kemudian tiba-tiba kalimat ini keluar sedangkan dia suruh Abu Hurairah seperti itu keadaannya. Ya. Maka hadis itu masih tanda tanya. Maka tadi kesimpulannya tadi, kenyang itu tidak masalah. Ya kan? Kenyang tidak masalah. Asalkan apa tadi? Tidak melalaikan dari ibadah. Terus lapar. Bisa jadi masalah ketika apa? Kalau melalaikan dari ibadah. Nah, seperti itu keadaannya. Terus ada lagi di situ tidur. Mubah. Kapan tidurnya berpahala? Kapan tidurnya berpahala? Niat tidurnya awal malam biar bisa bangun malam. Berpahala itu. Atau dia malam hari dalam keadaan capek, dia tidur lebih awal lagi biar bisa bangun subuh. Maka tidurnya enggak masalah di sini, mubah. Bisa jadi pahala ketika diniatkan untuk ibadah tadi. Terus mencari nafkah. Bisa jadi pahala enggak? Kapan jadi pahala? Niatkan untuk nafkahi istri, niatkan untuk nafkahi anak-anak, maka jadi pahala di situ. Nikah bisa jadi pahala. Nikahnya asalnya mubah, namun dia niatkan untuk menjauhkan diri dari zina agar pandangannya terjaga, maka nikah ini jadi nilainya itu pahala. Maka tergantung tujuannya untuk hal-hal mubah tadi. Ya, halal mubah tadi itu tergantung tujuannya. Kalau tujuannya itu haram, maka mubah tadi jadi haram. Kalau tujuannya itu halal, maka yang mubah tadi jadi halal. Kalau yang tujuannya itu wajib, maka yang mubah tadi jadi wajib. Inilah yang para ulama buat juga kaidahnya al-umuru bimaqasidiha. Maaf, inilah yang dikenal dengan kaidah al-wasail la hukmul maqasid. Yang namanya perantara itu sesuai dengan tujuannya. Tujuannya apa? Maka nanti perantara hukumnya seperti itu juga. Contoh misalnya jalan-jalan. Jalan-jalan boleh enggak? Namun kalau tujuannya untuk maksiat, maka jalan-jalan ini juga jadi hukumnya maksiat juga. Ya, jalan-jalan boleh. Namun kalau tujuannya itu untuk maksiat, maka ketika dia pergi jalan-jalan tadi, jalan-jalannya sendiri dihukumi maksiat. Berdosa lagi.
Maka tergantung tujuannya bagaimana, maka perantara itu hukumnya seperti itu. Terus lihat lagi di halaman keempat, hal yang perlu diperhatikan. Perkara yang ditujukan pada hamba ada dua macam, yaitu satu, perkara yang diperintahkan untuk dikerjakan. Yang kedua, perkara yang diperintahkan untuk ditinggalkan. Untuk perkara yang diperintahkan untuk dikerjakan, maka harus ada niat di dalamnya. Niat ini adalah syarat sahnya amalan tersebut dan juga syarat untuk memperoleh pahala. Contoh ibadah yang diperintahkan adalah sholat. Nah, contoh diperintahkan sholat, maka sholat harus ada niat. Terus untuk perkara yang diperintahkan untuk ditinggalkan. Untuk perkara yang diperintahkan untuk ditinggalkan seperti menghilangkan najis pada pakaian, badan atau tempat, seperti pula melunasi utang yang wajib, maka untuk hal melepaskan kewajiban semacam ini tidak disyaratkan adanya niat, tetap sah walaupun tidak berniat. Contoh najis. Najis ada di lantai. Najis itu hilang sendiri, ya, kena angin, kena panas, berhari-hari, lama-lama bau pesingnya hilang, warna kencingnya tadi hilang, bekas-bekasnya tidak ada lagi. Itu kita pakai niat nggak kalau hilang sendiri kayak begini? Hah? Enggak, kita nggak niatkan itu. Tiba-tiba datang, wah ini sudah hilang. Maka untuk menghilangkan najis tidak disyaratkan niat. Saya ulang ya, untuk menghilangkan najis tidak disyaratkan niat. Cara apapun najis ini hilang, maka sudah dianggap itu hilang. Ya, tidak perlu sampai kita niatkan dulu, saya bismillah saya niatkan untuk kencing ini hilang. Oh, enggak perlu itu. Cukup saja najis ini hilang dengan cara apapun, mau dibiarkan, mau kena tiupan angin, mau kena terik matahari, pokoknya kalau kencing itu hilang maka dihukumnya apa? Hilang. Sudah suci lagi itu tempat tersebut. Itu sesuatu yang diperintahkan untuk dihilangkan. Kalau diperintahkan untuk dihilangkan, maka tidak perlu ada niat di dalamnya. Terus di bawahnya lagi, Kaidah menggabungkan. adapun agar amalan itu bernilai pahala, Adapun agar amalan itu bernilai pahala, maka harus ada niat di dalamnya, yaitu niat mendekatkan diri kepada Allah. nah misalnya tadi sholat, nah itu harus ada niat di dalamnya. Doa harus ada niat di dalamnya. Zikir harus ada niat di dalamnya. Sekarang kita bahas kaidah yang terkait niat, kaidah menggabungkan niat. Dalam kitab Qawaid Muhimmah wa Fawaid Jammah, Syekh As-Sa'di rahimahullah mengatakan dalam kaidah ketujuh, jika ada dua ibadah yang jenisnya sama, cara pengerjaannya sama, maka sudah mencukupi bila hanya mengerjakan salah satunya. Nah lihat, jika jenisnya sama, ibadahnya tadi, yang kedua cara pengerjaannya sama. Apa contohnya ya? Jenisnya sama-sama sunnah, istikharah. Lalu pekerjaannya sama, istikharah dengan sholat sunnah fajar. Caranya sama nggak kerjakannya? 2 rakaat. Maka sudah mencukupi bila hanya mengerjakan salah satunya saja. Nah coba kita lihat contohnya saja untuk memastikan. Kasusnya ada 2 macam. Dibaca di halaman berikutnya. Kasus ini ada 2 macam. Pertama, cukup mengerjakan salah satu dari 2 macam ibadah tadi, dan menurut pendapat yang masyhur dalam mazhab Hambali disyaratkan meniatkan keduanya bersama-sama. Nah lihat contohnya. Siapa yang memiliki hadas besar dan kecil sekaligus, dalam mazhab Hambali cukup bersuci hadas besar saja untuk mensucikan kedua hadas tersebut. Caib, dia habis buang air kecil, terus juga dia dalam keadaan junub. Kalau hadas kecil berarti wudhu kan? Kalau hadas besar berarti disuruh apa? Mandi. Dia cukup pilih mandi saja. Berarti kalau dia pilih mandi, hadas besar hilang, hadas kecilnya hilang nggak? Otomatis. Berarti untuk kasus ini dia dalam keadaan habis kencing, dia dalam keadaan junub lagi, berarti cukup pilih salah satu. Dia pilih yang besar. Maka yang kecil sudah teratasi. Hadas kecil hilang, cukup milih untuk menghilangkan hadas besar saja.
Contoh yang kedua. Jamaah haji yang mengambil manasik qiron, yang berniat haji dan umroh sekaligus, cukup baginya mengerjakan 1 tawaf dan 1 sa'i. Demikian menurut pendapat yang masyhur dalam mazhab Hambali. Nah, ini untuk pembahasan haji. Jadi dia gabungkan nanti untuk umroh dan hajinya, sa'i, tawaf dan sa'inya jadi 1. Itu sudah dianggap umroh dan haji sekaligus. Namun nanti dia punya tambahan. Ya, dia punya tambahan untuk bayar, kalau kita biasa sebut dengan dam. Nanti ada tambahan lagi. Nah, ini untuk manasik qiran. Terus kasus ini ada 2 macam. Sekarang kasus kedua. Yang kedua, cukup dengan mengerjakan 1 ibadah, maka ibadah yang lain gugur tanpa diniatkan. Nah, ibadah yang lainnya gugur, cukup mengerjakan 1 saja. Contoh, jika seseorang masuk masjid saat iqamah sudah dikumandangkan, maka gugur baginya tahiyatul masjid jika ia mengerjakan sholat jamaah. nah, jadi ketika itu tidak perlu lagi tahiyatul masjid, langsung sholat berjamaah. Sholat tahiyatul masjidnya kalau gitu gimana? Gugur. Cukup milih 1. Dia milih sholat berjamaah. Jadi nggak usah pikir tahiyatul masjidnya lagi. Lalu yang kedua, contoh kedua. Jika orang yang berumroh masuk Makkah, maka ia langsung melaksanakan tawaf umroh dan gugur baginya tawaf kudum. Tawaf kudum itu tawaf kedatangan pas lagi datang di Mekah. Namun karena dia mau umroh, dia cukup tawaf umroh saja. Tawaf kudumnya jadi gugur. Contoh ketiga. Jika seseorang mendapati imam sedang ruku, lalu ia bertakbir untuk takbiratul ihram dan ia gugur takbir ruku, menurut pendapat yang masyhur dalam mazhab Hambali. Jika seorang mendapati imam sedang ruku, lalu ia bertakbir untuk takbiratul ihram dan ia gugur takbir untuk rukuknya, menurut pendapat yang masyhur dalam mazhab Hambali, berarti dia cuma 1 kali takbir saja. Takbir untuk rukuknya sudah gugur karena sudah ada takbir pertama. Takbiratul ihram. Jadi dia masuk, imam lagi rukuk nih sekarang ya. Dia masuk langsung Allahu Akbar untuk takbiratul ihram. Lalu dia nyusul imam rukuk, langsung turun rukuk tanpa takbir yang kedua. Menurut mazhab Hambali masih boleh. Kalau mau yang bagusnya, dia takbir pertama untuk takbiratul ihram, turun lagi rukuk, takbir lagi. Jadi takbirnya berapa kali? 2 kali. Namun kalau milih 1, dia milih takbiratul ihram. Yang tidak boleh dia pilih adalah cuma langsung turun rukuk. Nah, ini rata-rata jamaah kayak begini. Lagi imam lagi sujud langsung turun. Gak ada takbir awal kan di awal. Langsung dia turun ikut-ikut sujud atau ikut duduk. Nah, ini yang gak boleh karena tidak ada takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu rukun. Masuk sholatnya harus dengan ada takbiratul ihram. Kalau tidak pakai takbir turun sujud, maka tidak masalah. Namun yang harus ada takbir apa? Takbiratul ihram. Contoh kedua. Contoh yang berikutnya lagi. Berapa itu? Jika Idul Adha bertepatan dengan hari Jumat, maka cukup menghadiri salah satunya. Nah, boleh memilih hadiri Idul Adhanya, boleh memilih hadiri sholat Jumatnya. Boleh nggak pilih dua-duanya? Boleh. Namun kalau pilih salah satu, maka yang lainnya tidak dilakukan, tidak masalah. Tapi kalau tidak milih sholat Jumat, gantinya apa? Sholat zuhur. Karena sholat nggak mungkin 1 hari jadi diskon jadi 4 kali waktu aja, nggak mungkin. Itu nggak mungkin itu. Tetap sholat Jumatnya tidak dilakukan, gantinya apa? Sholat zuhur. Dan para ulama juga sarankan masjid tidak boleh libur sholat Jumat. Masjid ketika pas Idul Adha tadi tidak boleh libur sholat Jumat. Kenapa? Karena siapa tahu ada yang mau pergi datang ke masjid kok tiba-tiba sudah ditulis maaf untuk hari ini masjid libur. Itu luar biasa parahnya itu. Menghalangi orang cari Jumatan itu. Karena nanti siapa tahu ada yang belum sholat Idul Adha kan tadi. Dia akhirnya milih sholat Jumat. Kok nggak ada sholat Jumat di kampung itu? Dia bingung lagi. Wah, saya kok sudah milih nggak sholat Idul Adha, ternyata sholat Jumat juga nggak ada. Jadi tetap sholat Jumat bagi imam masjid, bagi DKM tetap buat sholat Jumatnya ada. Karena untuk membuka peluang bagi yang belum melaksanakan sholat Idul
Adha. Terus ada penjelasan yang bagus lagi. Ada penjelasan yang bagus dari Syekh Profesor Dr. Abdus Salam Asywair, dosen di Ma'had Ali lil Qadha Riyadh, Kerajaan Saudi Arabia. Nah, ini di Ma'had Ali lil Qadha, ini di kampusnya Ustadz Erwandi. Namun Ma'had Ali lil Qadha ini khusus untuk hakim-hakim, sekolahnya khusus. Ya, jadi lebih pintar lagi. Ya, Ma'had Ali lil Qadha berarti sekolah untuk para hakimnya. Disekolahkan khusus untuk mempelajari hukum-hukum Islam. Nah, terus ketika menjelaskan kaidah Syekh As-Sa'di di atas, beliau simpulkan kaidah sebagai berikut. Nah, ini beliau simpulkan kaidah sebagai berikut. Bacakan. Jika ada dua ibadah, keduanya sama dalam satu jenis dan dua cara pelaksanaan, maka asalnya keduanya bisa cukup dengan satu niat, kecuali pada dua keadaan. Satu, ibadah yang bisa diqadha, memiliki qadha. Contoh, sholat zuhur dan sholat asar sama-sama sholat wajib dan jumlah rakaatnya 4, tidak bisa dengan satu sholat saja lalu mencukupi yang lain. Sedangkan akikah dan kurban bisa cukup dengan satu niat karena keduanya tidak ada kewajiban qadha. Menurut jumhur ulama keduanya adalah sunnah. Lihat ya, sholat zuhur dan asar kalau tidak kerjakan kan berarti kan ada qadha. Iya kan? Nah, kalau dua-duanya ini misalnya belum dikerjakan, misalnya dia jamak takhir, maka nggak boleh dikerjakan. Saya niat 4 rakaat saja Ustadz, ini sudah rangkap sekalian zuhur dan asar. Nggak boleh. Berarti dia kerjakan apa? Zuhur dulu 4, kalau dia misalnya sekalian qasar berarti 2, baru kemudian asar bisa 4, kalau dia qasar berarti jadi 2. Namun kalau di sini penjelasannya akikoh dan kurban, karena ini nggak disuruh qadha, berarti akikoh dan kurban itu boleh digabungkan. Cukup dengan 1 ekor kambing atau 2 ekor kambing. Jadi pas Idul Adha dia niatkan, pilih saja mau pilih akikoh apa pilih kurban. Maka dua-duanya nanti dapat bagian di sini dengan kambing yang disembelih saat itu. Nah, ini menurut Syekh Abdus Salam Asywair. Terus yang kedua, ia mengikuti ibadah yang lainnya. Contoh puasa Syawal dan puasa sunnah yang lain yang sama-sama sunnah. Keduanya tidak bisa cukup dengan satu niat untuk kedua ibadah karena puasa Syawal adalah ikutan dari puasa Ramadan. Ikutan dari ibadah yang lain. Karena dalam hadis disebutkan barang siapa berpuasa Ramadan kemudian ia ikutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Adapun sholat rawatib dan sholat sunnah tahiyatul masjid keduanya bisa cukup dengan satu niat. Karena sholat tahiyatul masjid tidak ada kaitannya dengan sholat yang lain. Nah, lihat puasa Syawal. Kalau puasa Syawal, maaf saya terangkan dulu sholat rawatib dan sholat tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid itu yang penting masuk masjid kerjakan 2 rakaat. Saya ulang, tahiyatul masjid itu maksudnya adalah yang penting masuk masjid kerjakan 2 rakaat. Berarti ketika kita masuk masjid langsung sholat rawatib 2 rakaat, boleh atau tidak? Boleh. Karena disuruh masuk masjid yang penting 2 rakaat. Berarti saya masuk dengan sholat sunnah fajar, sudah dimasukkan situ sholat tahiyatul masjid. Karena sholat tahiyatul masjid itu disuruh, yang penting masuk masjid 2 rakaat. Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yarka'a rak'atain. Jika salah seorang di antara kalian masuk masjid, janganlah dia duduk sampai dia kerjakan 2 rakaat. Cuma disuruh 2 rakaat, bukan disuruh tahiyatul masjidnya, disuruh 2 rakaat. Berarti saya bisa masuk langsung dengan sholat apa tadi? Sunnah fajar. Saya bisa masuk dengan sholat sunnah rawatib. Saya bisa masuk dengan sholat sunnah duha. Sudah masuk sholat tahiyatul masjid di dalamnya. Namun untuk masalah puasa Syawal, kalau di sini menurut beliau, contoh puasa Syawal ini kalau mau digabungkan dengan yang lainnya, baiknya disendirikan. Puasa Syawal sendiri. Namun kalau puasa Syawal dipaskan dengan Senin Kamis, insya Allah dapat pahala puasa Senin Kamis. Namun kalau puasa Syawal digabungkan dengan qadha puasa, boleh atau tidak? Tidak boleh. Karena dia harus berdiri sendiri. Terus
Penjelasan lagi di bawahnya. Syekh Abdus Salam Asy-Syuwair juga menyampaikan bahwa ulama Hanafiyah membawa kaidah, jika suatu ibadah yang dimaksudkan adalah zatnya, maka ia tidak bisa masuk dalam ibadah lainnya. Ia mesti dikerjakan untuk maksud itu. Namun jika suatu ibadah yang dimaksudkan adalah yang penting ibadah itu dilaksanakan bukan secara zat yang dimaksud, maka ia bisa dimaksudkan dalam ibadah lainnya. Nah, sekarang lihat contoh, baca contohnya. Salat rawatib dan tahiyatul masjid. Salat tahiyatul masjid bisa dimasukkan di dalam salat rawatib. Cukup dengan niatan salat rawatib, maka salat tahiyatul masjid sudah termasuk. Karena perintah untuk salat tahiyatul masjid, yang penting ibadah itu dilaksanakan, yaitu ketika masuk masjid sebelum duduk, lakukanlah salat sunnah 2 rakaat. Jika kita masuk masjid dengan niatan langsung salat rawatib, berarti telah melaksanakan maksud tersebut. Nah, berarti cukup dengan niatan sholat apa? Rawatib. Maka tahiyatul masjid sudah masuk di dalamnya. Seperti tadi saya terangkan, karena kalau sudah kita laksanakan sholat rawatibnya, berarti sudah lakukan 2 rakaat ketika masuk masjid, maka sudah menjalankan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yarka'a rak'atain." Itu kaidah yang pertama. Kesimpulannya, kaidah pertama bicarakan tentang apa? Niat. Setiap amal tergantung pada niatnya. Fungsi niat tadi ada berapa macam? Yang pertama, niat untuk membedakan kebiasaan dan ibadah. Yang kedua, fungsi niat membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lain. Itu dibedakan tuh pakai niat. Tadi niat maknanya al-qasdu, keinginan. Letaknya di mana? Letak niat dalam hati. Baru yang terakhir kita bahas tentang kaidah menggabungkan niat. Yang jelas kesimpulannya, ya, yang tadi kalimat di awal itu tadi ya, jika jenis dan apanya tadi, tata cara pengerjaannya sama, maka boleh digabungkan. Boleh digabungkan ini, boleh maksudnya di sini adalah mengerjakan salah satu, boleh digabungkan di sini bisa jadi kerjakan satu yang lainnya gugur. Kalau tahiyatul masjid dan rawatib tadi gimana maksudnya? Kerjakan salah satu. Kerjakan rawatib berarti tahiyatul masjid masuk di dalamnya. Namun kalau tadi mau ingin sholat tahiyatul masjid ternyata sudah mulai iqamah, maka cukup langsung masuk sholat berjamaah. Tahiyatul masjidnya bagaimana? Gugur. Pilih salah satu, yang lainnya jadi apa? Gugur. Jadi ada beberapa permasalahan lagi. Contoh, gabungkan sholat, gabungkan akikoh dan kurban. Boleh atau tidak? Boleh. Cukup bisa dengan 1 kambing atau 2 ekor kambing. Niatannya nanti akikoh masuk di dalamnya. Terus tadi menggabungkan puasa Syawal dengan qadha puasa, boleh atau tidak? Tidak boleh. Menggabungkan tahiyatul masjid dengan rawatib, boleh atau tidak? Boleh. Cukup dengan sholat apa saja? Rawatib. Itu terkait masalah niat. Ini sebelum saya bahas kaidah kedua, manfaat nggak ini kaidah fikih pertama ini? Manfaat banget. Hah? Manfaat nggak? Pernah dapat atau baru dapat ini? Belum ini, baru dapat ini. Ya Allah, Pak. Harus belajar lagi ini. Ini dalam buku ini sudah 17. Nah, mau lanjut 2 apa tanya jawab dulu? Monggo. Ada yang mau tanya tentang niat dulu? Tanya langsung. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niat rawatib. Rawatib gabung dengan istikharah. Nah, sekarang kita perhatikan yang istikharah dulu. Kalau rawatib itu sudah secara zat. Kalau istikharah, kalau disebutkan dalam hadis, pokoknya lakukan sholat 2 rakaat selain sholat wajib. Lakukan 2 rakaat selain sholat wajib. Berarti kita bisa sholat langsung rawatib. Rawatib kan bukan wajib kan?
lakukan sholat rawatib sekaligus niatan sholat istikharah. Setelah rawatib tadi baca doa setelah sholat istikharah. Dapat dua-duanya. Sholat rawatib terus. Oh jangan dari awal dong, jangan tengah-tengah. Niat tuh jangan diubah di tengah-tengah. Allahu Akbar, saya langsung sholat subuh saja deh. Sholat subuh. Saya ganti tengah-tengah, sholat sunnah fajar saja deh. Nggak bisa. Yang tengah-tengah yang masalah ini, dia ganti tengah-tengah. Kecuali dia ganti tengah-tengah, derajatnya turun. Ya, saya masuk sholat wajib. Terus saya belum sholat sunnah, dia ganti tengah-tengah jadi sholat sunnah. Nah, sebagian ulama masih bolehin. Namun kalau sudah sholat sunnah, mau ganti wajib, itu ganti ke yang berat. Nggak boleh. Jadi masalah ganti niat di tengah-tengah ini yang masalah. Contoh, Bapak sudah masuk sholat tahajudnya 2. Dengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya witir aja deh 1 deh. Tadi niatnya berapa? 2. Harus selesaikan 2 dong. Nggak bisa dia langsung potong di tengah-tengah. Sudahlah saya salam saja sekarang, sudah azan. Nggak bisa. Yang bisa dia lakukan apa? Selesaikan 2 ini dulu. Terus witirnya gimana? Setelah subuh. Sudah azan. Berarti tidak lakukan witir karena sudah azan, maka cukup 2 rakaat tadi. Sudah? Baik. Ada lagi? Ya, tanya dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada 2 pertanyaan, boleh? Boleh. Pertama masalah tadi kaidah fikih yang kesulitan mendatangkan kemudahan itu. Kesulitan mendatangkan kemudahan. Salah satunya safar Ustaz, atau Iya. zaman sekarang ini safar itu masuk, boleh nggak kita mengambil kaidah ini Ustaz? Kan sekarang mudah safar gitu kan Ustaz. Seperti saya kan sering safar, biasanya saya safar itu Jumat Ustaz ya kan. Itu kan kalau ini berarti kan gugur sholat Jumat gitu. Kalau saya niatnya itu nggak sholat Jumat tapi niatnya untuk sunnah salam gitu, apakah itu boleh gitu Ustaz? Nggak bisa gitu. Setiap saya safar kemarin itu gugur terus saya punya kewajiban sholat Jumatnya gitu. Baik. Kan yang sekarang mudah gitu. Sebentar. Sekarang tadi awalnya tadi apa? Pakai kaidah apa tadi? Al-masyaqqah tajlibu taisir. Ya nah, kesulitan itu datangkan kemudahan. Nah, sekarang safar kan Ustaz sudah mudah. Itu sekarang. Sekarang ini bukan jadi patokan. Dikarenakan rata-rata safar itu semuanya berat. Yang sulit itu paling cuma orang yang mudah paling cuma orang Jakarta saja. Pergi pesawat semuanya, mau ke Jogja pesawat, mau ke Surabaya pesawat 1 jam nyampe. Itu pakai standar orang Jakarta. Yang namanya kebiasaan berat ini yang kita sebut berat ini menyeluruh. Jangan pakai patokan cuma orang yang mudah saja dapat gitu. Harus menyeluruh. Safar itu asalnya sulit. Maka tetap berlaku secara umum kayak begitu. Di mana-mana mau orang Arab, mau orang Indonesia, mau zaman kapanpun kalau sudah memenuhi jarak safar, maka dikatakan safar. Maka ambil keringanan. Qashar sholat. Sholat Jumat boleh nggak sholat nggak? Boleh. Ganti apa? Sholat zuhur. Gitu. Kalau tadi mau niatnya gimana tadi? Ikut Jumatan terus? Maksudnya kan saya rutin sebulan setengah tuh safar Ustaz. Jadi Iya. setiap safar itu setiap Jumat Jatuhnya saya Jumat. selalu nggak sholat Jumat, sholat zuhur. Tapi niatnya saya tuh ya di sunnah Rasulullah kalau safar itu gugur untuk sholat Jumatnya gitu. Apa boleh karena saya kan rutin sebulan setengah sekali itu safar gitu setiap hari Jumat. Bapak baru 1,5 bulan, saya sepekan berapa kali kayak begini. Itu nggak ambil uzur kayak gitu. Pokoknya safar kosor gitu aja. Kalau pas Jumat ya nggak Jumatan gitu. Kalau memang sulit. Sudah? Baik. Untuk yang kedua Ustaz, tadi yang Ustaz bilang kan jika kita niat jadi menghilangkan hadas kecil dengan hadas besar. Nah, tadi hadas kecil hadas besar. Tadi habis kencing sama junub. Maka cukup pakai apa tadi? Ya, cukup junub saja berarti hilangkan hadas besar. Berarti mandi besar saja. Terus? Nah itu apakah termasuk wudu gitu ya? Kita nggak perlu wudu lagi atau tetap wudu lagi Ustaz? Wah, hadas besarnya saja hilang, apalagi hadas kecil, nggak perlu wudhu lagi dong. Iya kan? Kan logikanya sudah masuk gitu. Tadi yang besar hilang, masa yang kecil kita urus lagi? Berarti pertanyaannya tadi,
kalau setelah kita mandi besar, mandi junub, perlu wudhu lagi enggak? Enggak. Sekarang gabungkan, nah ini masalah baru lagi. Bapak-bapak, mandi junub dengan mandi Jumat boleh enggak? Boleh atau tidak? Tadi jenisnya sama? Sama enggak? Tata caranya sama atau tidak? Sama. Maka cukup diwakilkan satu. Cukup mandi junub, mandi Jumat sudah masuk. Ya kan? Masuk kaidah tadi. Ada lagi? Sudah. Mana lagi belakang? Ya. Bismillah Ustaz. Udah. Saya mau menanyakan apakah bisa menggabungkan 3 niat dalam satu ibadah? Apa itu? Contohnya sholat qobliyah, tahiyatul masjid sama wudhu. Boleh. Cukup dengan sholat qobliyah saja. Karena setelah wudhu cuma suruh 2 rakaat, berarti sudah masuk dalam qobliyah. Setelah masuk masjid suruh tahiyatul masjid cukup 2 rakaat, berarti sudah masuk qobliyah juga. Maka cukup qobliyah, maka wudhu sudah masuk dan tahiyatul masjid juga sudah masuk. Sudah? Taib. Ada lagi? Ibu-ibu? Ya, ada mic apa kertas? Secara hukum fikih, jika seorang wanita akan diperkosa dengan dia membunuh dirinya, mana lebih tinggi atau menjaga kehormatan dengan bunuh diri? Duh, ini berat sekali ini pembahasannya. Berat banget. Bunuh diri atau kehormatannya tadi? Masya Allah. Kalau pertikan nyawa itu lebih penting daripada kehormatan tadi, maka nyawa dia itu selamatkan. Itu kalau terjadi. Ini kalau bukan di sinetron ini tanyanya ya. Kalau dunia nyata gitu ya. Semua makanan hukum asalnya mubah kecuali ada larangannya. Lalu kenapa di Indonesia yang negara Islam harus membuat sertifikat makanan halal jika mau ke restoran dan sejenisnya? Untuk memperketat agar orang-orang tidak mudah-mudahan dalam hal misalnya bumbu-bumbu masakannya dan jenis-jenis makanannya di situ. Ya, maka diperketat kayak gitu demi keamanan konsumen. Namun kalau mau lihat dari hukum asal, seandainya ini pun tidak ada, asalnya apa berarti? Kita datang ke situ, ini belum ada nih label halal. Hukum asal makanannya apa? Halal. Tadi sudah kita bahas, itu yakinnya itu halal. Walaupun negeri kafir. Hah? Negeri kafir beda lagi, kan lagi bahas Indonesia ini. Kalau negeri kafir beda lagi. Kalau negeri kafir dilihat negeri kafirnya itu ahli kitab apa non ahli kitab. Tahu ahli kitab? Yahudi, Nasrani, mayoritas di situ. Kalau non ahli kitab? Hindu. Jepang apa? Non ahli kitab kan? Non ahli kitab. Ya, kalau non ahli kitab lebih bahaya. Karena sembelihannya jelas masalah ini. Namun kalau ahli kitab sembelihannya masih diperingan. Nah, jadi dilihat kalau untuk yang negeri kafir seperti itu. Apa Ustaz mengenai ibadah kurban dan akikah yang bisa digabungkan dalam satu niat? Tadi menurut Syekh Abdul Salam As-Suwair ya, bagaimana dengan tata cara pembagiannya? Jadi cukup dia niatkan kalau di sini pas momen kurban berarti dengan tata cara kurban dong. Berarti dibagi dengan daging mentah, tidak masalah. Karena akikah biasanya dibagikan berupa masakan. Dia mau masak juga boleh, dia mau bagi dalam bentuk daging mentah juga boleh. Bolehkah beribadah umroh atau haji kalau masih punya utang kredit rumah di bank konvensional? Apakah harus dilunaskan dulu? Tadi kalau ini utangnya masih nyicilnya masih lama dan hajinya di sini tidak masalah dengan adanya utang tadi, maka dia memilih berangkat haji tidak masalah ketika itu. Wallahu a'lam. Bagaimana cara untuk melakukan sholat wajib akan tetapi kondisi orang tersebut sedang sakit, kedua tangan patah digigit, kondisi badan tidak bisa bergerak, dan bagaimana cara mandi wajib setelah haid dalam kondisi badan tidak bisa bergerak karena kedua tangan patah? Berarti tadi ya kondisi sholatnya semampunya. Kalau hanya bisa di tempat tidur berarti tempat tidur. Karena tadi kesulitan itu mendatangkan apa? Kemudahan. Dia kemudahannya apa? Maka nanti dia lakukan sholat dengan cara seperti itu. Terus untuk dia suci dari haid, masih juga tidak bisa bergerak, berarti mandi juga sulit.
Kalau bisa dimandikan, ada orang lain yang mandikan dia, baiknya dimandikan. Namun kalau tidak bisa lagi, berarti gantinya apa? Tayamum. Bagaimana sebaiknya menyikapi pemerintah dengan kebijakan-kebijakannya yang tidak sesuai syariat Islam? Contoh BPJS diwajibkan oleh pemerintah, padahal itu asuransi dan hukumnya riba. Kalau di instansi dipaksa untuk BPJS ikut saja, namun baiknya tidak dimanfaatkan untuk klaimnya tadi. Apakah ada ulama yang bisa membantu untuk menasihati presiden atau ketua DPR-nya seperti Nabi Musa yang menasihati Fir'aun karena sudah atau banyak musibah terjadi, gempa, kebakaran di mana-mana? Pertama, banyak-banyak sabar. Ya, yang kedua, biar nanti orang yang dekat nanti yang nasihati langsung. Mohon dijelaskan lagi mengenai ibadah yang bisa diqadha khususnya sholat zuhur dan asar atau maghrib dan isya. Misalnya diqadha zuhur dan asar, dia jam 11 tidur sampai jam 6 sore. Itu kan mau kasih contoh kan? Saya kasih contoh ekstrim ini. Dia tertidur dari jam berapa tadi? 11 sampai jam 6. Lewati sholat apa tadi? Zuhur dan asar. Nah, qadha itu namanya. Atau ekstrim lagi lah. Kalau mau qadha lagi misalnya, dia dalam keadaan junub dan belum mandi junub, lantas langsung lakukan sholat. Misalnya habis subuh, setelah sholat subuh, masuk subuh, sebenarnya dalam keadaan junub, malam junub, dia pergi ke masjid cuma wudhu saja. Terus zuhur belum juga mandi, karena harus niatan mandi junub kan, dia cuma mandi pagi. Tadi kan sudah dijelaskan, harus dibedakan nih. Terus siang hari zuhurnya cukup wudhu saja, asar wudhu lagi, ternyata maghrib dia mau mandi, dia periksa, ya Allah tadi malam saya junub. Berarti subuhnya dia belum mandi junub tadi kan, berarti berapa sholat tadi yang masalah? 3. Subuh, zuhur, asar. Nah itu qadha semuanya itu. Ketika maghrib tadi dia mandi, kemudian dia qadha 3 sholat. Sholat subuhnya, sholat zuhurnya, sholat asarnya. 3 sholat sekaligus itu qadha. Kan ditanya di sini qadhanya gimana? Itu qadha itu namanya. Nggak bisa tadi yang kita bahas zuhur asar di qadha sama-sama 4 rakaat. Tata cara pengerjaannya sama, dirangkap cuma 4 untuk 2 sholat sekaligus. Oh nggak bisa. Zuhur sendiri, asar sendiri. Berarti tadi kalau 3, subuh sendiri, kemudian zuhur sendiri, terus asar sendiri. Ustadz, apakah benar keputihan pada wanita itu membatalkan wudhu? Jika iya, bagaimana untuk wanita yang habis haid? Biasanya banyak keputihan dan kadang tidak sadar keluarnya. Dan apakah pakaiannya terkena keputihan najis? Bagaimana cara menghilangkannya? Apakah apabila sedang tidak di rumah atau safar? Ibu-ibu, keputihan najis atau tidak? Tidak. Kata siapa? Bu, ingat kaidahnya, catat ini baik-baik. Ini kaidah mazhab Syafi'i. Pakai Syafi'i aja deh ibu-ibu. Usah pusing-pusing pakai mazhab-mazhab apa gitu. Syafi'i aja. Kaidahnya jelas. Segala sesuatu yang keluar dari 2 jalan semuanya najis kecuali air mani. Saya ulang kaidahnya ya. Segala sesuatu yang keluar dari 2 jalan semuanya najis kecuali apa? Mani. Berarti mani apa? Suci. Berarti kencing najis enggak? Najis. 2 jalan kan? Terus kotoran manusia najis enggak? Najis. 2 jalan juga kan? Darah haid najis enggak? Najis. 2 jalan juga kan? Darah istihadah najis enggak? Najis. Nifas najis enggak? Najis. Apalagi? Nanah keluar dari kemaluan najis enggak? Najis. Apalagi? Wadi, madhi, najis enggak? Najis. 2 jalan semuanya itu. Keputihan najis. Sudah, itu dulu disimpulkan, itu dulu najis. Nah sekarang ini masalahnya ada najis mau sholat. Orang yang keputihan, wanita yang keputihan ingin sholat, maka tata cara mengerjakan sholatnya tetap ada, namun dia lakukan seperti wanita istihadah.
Bapak paham ini Bapak? Alhamdulillah enggak, Ustaz. Gak pernah ngalamin. Nggak pernah Ya, ditanya nanti juga. ngajarin istri. Kalau wanita istihadah sholat atau tidak ibu-ibu? Cara sholatnya gimana coba? Najis itu yang keluar bu. Gimana cara sholatnya? Apa itu Ustaz? Istihadah, Ustaz. Bapak-bapak, istihadah itu apa? Ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pak. Darah wanita ada 3. Haid, nifas, istihadah. Haid itu yang keluar rutin. Ya, mens, paham? Paham. Wih, paham. Terus nifas apa nifas? Ya, Nah, itu tahu. Selain 2 ini, ya sudah istihadah. Oh. Sekarang, istihadah najis nggak tadi? Najis ya, sudah sepakati najis ya. Terus sekarang cara sholatnya. Kalau yang disebutkan dalam hadis adalah sholatnya tetap ada. Caranya gimana? Ini masalahnya darah nggak bisa kita atur keluarnya itu kapan. Darah tadi itu nggak bisa diatur, tiba-tiba keluar nanti di tengah-tengah sholat. Maka solusi dari mazhab Syafi'i 2 ini. Ingat 2 ini. Yang pertama, setiap kali masuk waktu sholat, ingin sholat wudhu. Setiap kali masuk sholat, masuk waktu sholat, lalu ingin sholat, segera berwudhu. Lalu setelah wudhu tidak ada jeda yang lama untuk laksanakan sholat. Saya ulang, yang pertama apa tadi? Setiap kali masuk waktu sholat, ingin sholat, segera apa? Berwudhu. Terus yang kedua, tidak ada jeda yang lama antara wudhu tadi dengan apa? Sholat. Yang paling cuma dia nunggu, kalau dia di masjid berarti dia nunggu antara azan iqomah. Nah itu jeda masih wajar. Kalau jeda lama, nunggu setengah jam. Kenapa? Nggak boleh tadi jeda lama, siapa tahu keluar tengah-tengah. Maka dia lakukan 2 ini. Itu untuk istihadah. Maka untuk yang keputihan seperti itu pula. Sama juga dengan orang yang misalnya keluar kencing terus menerus, berarti keluar najis terus menerus. Sama caranya seperti itu. Ya, caranya seperti itu tadi. Setiap kali masuk waktu sholat, dur, wudhu. Setelah wudhu, tidak ada jeda yang lama, langsung apa? Sholat. Datang asar lagi, wudhu lagi. Terus tidak ada jeda yang lama dengan sholatnya, langsung sholat. Maghrib demikian, isya demikian, subuh demikian. Itu ya, itu masalah keputihan. Bapak paham kan kayak gini kan? Beritahu nanti sama istri kalau istri nggak datang. Pakaiannya tadi kan ibu-ibu sudah pakai pembalut kalau keputihan ada. Sudah tertahan di situ, nggak masalah. Hah? Nggak masalah. Sama seperti dia istihadah tadi, sama seperti dia haid. Ada pembalutnya. Kalau istihadah dia pakai pembalut biasanya. Bila seorang punya utang riba lalu dia bertobat dan tidak membayar bunganya dengan tidak membayar cicilan sehingga utangnya macet. Karena macet akibatnya jaminan berupa rumah terlelang. Mana yang dipilih? Tobat riba dengan tetap bayar cicilan atau tidak bayar cicilan dengan risiko rumah terlelang. Itulah riba zaman now. Riba zaman now itu yang pertama, riba zaman sekarang ya. Kalau sejak awal kita transaksi dengan riba ini sudah ada tambahan. 1, ketika telat kena denda. Terus yang ketiga, pingin cepat lunasi penalti. Ya sudah, resiko gimana lagi. Maka kalau dia mau pingin segera selesai ya kena penalti, resikonya. Ya, resikonya kayak gitu. Kalau pingin selesai. Namun kalau dia mau tunda-tunda terus ya berarti dosa ribanya dia tunda lama. Dan juga belum pasti juga kan dia bisa lunasi, belum pasti juga itu lunas. Kalau mau ya dia sudah, dia pilih kena penalti. Bolehkah kita membaca Al-Quran sambil mendengar bacaan Al-Quran di radio? Membaca Al-Quran sambil mendengar bacaan Al-Quran di radio? Boleh. Innamal a'malu bin niat. Setiap amal tergantung pada niatnya. Bagaimana sholat bagi orang sakit yang bahkan kesulitan membuka matanya?
Apakah cukup kita ingatkan waktu sholat, atau kita pandu mulai tayamum dan bacaannya, atau nanti saat sholat diqadha, saat sehat diqadha, atau diqadha oleh ahli warisnya. Yang keempat, tidak. Qadha ahli waris tidak perlu. Ini sholat. Kalau puasa boleh. Karena qadha sholat oleh ahli waris tidak ada dalilnya. Terus nanti saat sholat diqadha. Saat sehat. Saat sehat diqadha. Kalau belum tentu nanti sakitnya berapa lama gimana? Sakitnya setengah tahun, berapa hari coba? Berapa kali satu hari 5 sholat? Qadhanya banyak sekali. Enggak juga. Terus yang kedua tadi, kita pandu mulai tayamum dan bacaannya. Bisa. Yang pertama, ini paling bagus, ingatkan. Kalau tidak bisa, pandu dia. Selama dia masih waras, masih berpikir sehat, maka ketika itu tetap dipandu untuk sholat dan sebelumnya wudhu atau tayamumnya. Jika menerima uang dari seseorang yang kita tahu dia bekerja di tempat yang haram, apakah uang tersebut halal kita gunakan atau sebaiknya diinfakkan saja? Nah, orang yang bekerja di tempat yang haram, uang itu haram untuk dirinya. Namun ketika diberikan pada orang lain dengan cara hadiah, beli, jual beli, atau waris, maka berubah nanti statusnya. Ini yang haram tadi berubah kalau pindah pada orang lain jadi halal untuknya, karena diperoleh dengan jalan yang halal. Contoh, ini bekerja riba nih, datang ke warung kita, dia beli sembako, jalurnya apa? Jual beli, ya. Maka uang tadi itu haram untuk dirinya, berarti sembako haram untuk dia. Namun untuk yang dibeli tadi, yang punya warung, halal untuk dia nikmati. Apakah ini berlaku juga buat hasil penjualan t-shirt yang saya koleksi dulu? Apakah halal digunakan hasil penjualannya? Ini t-shirt waktu main band dulu katanya. Apakah halal digunakan? Kalau itu t-shirt yang masalah, baiknya tidak dimanfaatkan hasil jual belinya. Wallahu a'lam. Coba lihat di buku kaidah kedua itu tentang agama dibangun di atas maslahat. Saya sebutkan mukadimahnya saja untuk pertemuan berikutnya insyaallah. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah berkata, "Ad-dinu mabniun 'alal masalihi fi jalbiha wa dar'il qabaihi." Ajaran Islam itu dibangun di atas maslahat. Ajaran tersebut mengandung maslahat dan menolak mudarat atau bahaya. Coba baca satu paragraf saja di halaman ke-10. Maslahat akan kembali pada hamba. Maslahat yang dimaksud adalah manfaat. Maslahat di sini bukanlah kembali pada Allah, karena Allah itu Al-Ghani, Maha Kaya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, Ya ayuhan nasu antumul fuqara ilallah wallahu wal ghaniyul hamid. Hai manusia, kamulah yang berkehendak kepada Allah, dan Allah dialah yang Maha Kaya atau tidak memerlukan sesuatu, lagi Maha terpuji. Maslahat atau manfaat yang dimaksud adalah yang dirasakan oleh hamba. Nah, nanti tentang kaidah maslahat, intinya kaidah nomor 2 ini, semua ajaran Islam itu penuh manfaat. Maslahatnya ada. Tidak mungkin dalam ajaran Islam ada mafsadat. Ada mungkin kesulitan ada. Namun ada di situ maslahat yang lebih besar dibandingkan kesulitan yang dihadapi. Puasa itu lapar, sulit kan? Sulit. Namun di balik puasa itu maslahatnya lebih besar. Ya, masalahnya lebih besar. Sholat, orang sholat juga ada yang dalam keadaan capek ada, suruh tetap sholat. Ada juga yang dalam keadaan terpaksa sholat. Sholatnya dilaksanakan enggak? Tetap dilaksanakan karena punya maslahat yang lebih besar. Nah, itu inti poin kedua tadi. Maka kita lihat nanti syariat-syariat Islam apapun itu pasti mengandung maslahat. Kemudian kalau yang dilarang itu pasti mengandung mafsadat atau mudarat. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang kita bahas untuk kesempatan hari ini. Insyaallah ketemu lagi nanti November. Tapi Novembernya di Sabtu yang kedua. Ini Sabtu pertama kan? Ini Sabtu yang kedua. Karena saya biasanya pakai kalender Jawa. Ini Sabtu akan beralih lagi nanti 35 hari berikutnya.
Ya, jadi Sabtu kedua nanti makin berubah, dan Sabtu kedua bulan berikut Sabtu ketiga, bulan berikut Sabtu keempat gitu. Itu kalender Jawa kayak gitu. Siapa suruh ngundang saya gitu, gampang aja. Ya, saya pakai kalender Jawa soalnya untuk menyesuaikan warga Gunung Kidul. Baik, itu saja yang kita bahas untuk kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bawa manfaat untuk kita semuanya, dan Allah memberikan kita taufik dan hidayah untuk memperbaiki niat kita dalam ibadah, dan amal kita diterima dan terus diberikan keistiqomahan. Kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.